Annyeonghaseyo 여러분. Akhirnya kita ketemu lagi di episode baru YouTube channel aku. 미안한데요. 지난 주말에 전 새로운 집으로 이사했어요. Kemarin lama banget nggak bikin video YouTube karena kemarin aku pindahan ke rumah baru, alhamdulillah. Jadi kayak hampir seminggu lebih itu repot banget pindah-pindahan, beberes kayak gitu. Nah, ngomongin soal pindahan, temen-temen biasanya pasti ngeliat deh gimana sih suasana pindahan di Korea melalui drama Korea. Jadi banyak banget tuh adegan drama Korea yang orangnya pindah ke apartemen sana, apartemen sini, atau pindah rumah baru. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih gimana sih tradisi pindahan di Korea. Nah, bagaimana sih sebenarnya tradisi pindahan di Korea? Jadi tradisi pindahan di Korea ini sebenarnya sama juga pada umumnya dengan tradisi pindahan di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Korea jasa pindahannya ini udah termasuk pochang dan chongri, yaitu pack dan unpacking. Jadi itu udah termasuk dua-duanya. Jadi nanti orang-orang yang akan mindahin, dia yang akan packing semuanya ke dalam kotak dari rumah lama ke residence yang baru, ke tempat tinggal yang baru. Terusnya ini juga udah termasuk dengan menata barang-barangnya di rumah yang baru. Jadi kayak kita tinggal merintah mau yang ini taruhnya di sini dong, tolong disusun di sini kayak gitu. Dan itu jasanya udah termasuk. Terus gimana dengan terus apa aja sih yang perlu dibayar? Jasa pindahannya ini sama dengan jasa pindahan di sini juga, yaitu tergantung jarak pindahan. Berapa jauh rumah yang lama dengan rumah yang akan ditempati, serta berapa banyak barang yang akan dibawa, kayak gitu cara menghitungnya. Terusnya biasanya akan ada tambahan biaya kalau misalnya pindahnya itu ke lantai atas. Jadi maksudnya biasanya kan orang Korea itu kalau misalnya nggak rumah di apartemen yang atau di rumah yang tinggalnya di lantai 2-nya atau di lantai 3-nya. Nah, kalau misalnya kayak gini, biasanya mereka menggunakan sadaricha atau sadarit truk, yaitu truk yang lift truck. Jadinya barangnya itu dinaikin ke lantai atasnya nggak melalui tangga, tapi melalui jendelanya langsung pakai lift truck. Nah, itu di beberapa drama Korea juga suka ditampilin bagaimana cara memindahkan barang dengan lift truck. Seperti itu. Selain itu, biasanya kalau misalnya kita pindahan itu kan rumahnya meskipun barangnya udah ditata rapi nih, tapi kan kayak masih tetap berantakan banget. Nah, itu kita bisa menggunakan jasa yang namanya 청소 서비스 alias cleaning service. Cleaning service-nya ini akan membantu teman-teman membersihkan ruangan yang diperlukan. Jadi hitungannya itu juga tergantung dengan berapa banyak ruangan yang dibersihin dan berapa lama mereka mengerjakannya. Oke, yang menariknya dari pindahan rumah di Korea itu adalah hadiah yang dibawa saat housewarming atau kalau kita bilangnya saat syukuran rumah. Nah, kalau misalnya di Korea saat housewarming atau yang biasa disebutnya 집들이, itu yang pertama biasanya mereka akan memberikan hadiah. Hadiah yang pertama yang paling sering dikasih ke orang yang membuka housewarming yang punya 집들이 itu biasanya adalah 화장지. 화장지 alias tisu toilet. Jadi tisu toilet ini merupakan hadiah yang paling sering atau paling utama akan dibawa kalau datang ke housewarming orang lain. Kenapa ngasihnya tisu toilet? Jadi ada filosofinya. Dulunya saat Korea masih susah, itu harga tisu toilet itu mahal banget. Sehingga tisu toilet ini dijadikan sebagai hadiah ke orang yang baru pindahan rumah untuk meringankan bebannya.
Dan juga tisu toilet ini memiliki makna, kan tisu toilet gulungannya itu panjang. Nah, panjangnya itu melambangkan kemakmuran. Seperti itu, teman-teman. Yang berikutnya yang biasa dijadikan hadiah adalah seje alias deterjen. Nah, deterjen ini juga melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Jadi sehingga diharapkan orang yang punya rumah baru ini makmur dan kaya, seperti itu. Jadi kan biar kehidupannya itu enak, nyaman di rumah yang baru. Hadiah yang ketiga yang biasanya diberikan kepada orang yang membuka housewarming adalah hwabun atau tanaman yang adanya di dalam pot. Jadi mereka langsung bawa tanaman yang ada di potnya itu. Jadi tanaman yang dibawa ini diharapkan akan membawa warna dan juga kesuksesan dalam bisnis maupun kehidupan yang baru. Yang berikutnya yang biasa dibawa juga adalah churyu alias minuman yang beralkohol. Jadi seperti yang teman-teman lihat juga di drama Korea bahwa orang Korea senang banget minum minuman beralkohol. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman berkunjung ke rumah orang, pastikan dulu apakah orangnya ini minum alkohol atau enggak gitu. Jadi sehingga nggak salah bawa hadiah housewarming seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri seandainya punya teman yang akan housewarming, teman-teman bakal ngasih apa dan kasih tahu alasannya di kolom komen. Terima kasih. Annyeonghaseyo. 감사합니다.